Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Adel. Halo siswa-siswi semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar tentunya. Pada video kali ini, Ibu akan menyampaikan materi matematika serta contoh soal untuk acuan kalian dalam mengisi latihan-latihan soal dalam modul matematika. Untuk itu, yuk persiapkan terlebih dahulu buku tulis dan alat tulisnya. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan! Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi matematika di bab 1, yaitu tentang bilangan. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan negatif, dan pecahan yaitu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan seperti pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, menu pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang yang pertama jenis-jenis bilangan, yang kedua yaitu tentang bilangan bulat, yang ketiga yaitu membandingkan bilangan bulat, dan yang keempat adalah operasi hitung bilangan bulat. Langsung saja ke topik yang pertama yaitu jenis-jenis bilangan. Nah, ternyata jenis-jenis bilangan itu banyak sekali macam-macamnya. Untuk sekedar pengetahuan kalian, di sini ada bagan sistem bilangan, ya, di mana yang paling tinggi itu adalah bilangan kompleks, ya, di mana bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Contoh dari bilangan kompleks yaitu 2 ditambah 5i, di mana 2 merupakan bilangan real dan 5i merupakan bilangan imajiner. Nah, apa sih yang dimaksud bilangan imajiner? Ya, bilangan imajiner itu adalah bilangan yang diperoleh dari akar bilangan rasio negatif. Jadi biasanya bilangan imajiner ini disebut juga dengan bilangan khayal. Contohnya adalah akar dari negatif 5 sama dengan 5i, dengan i merupakan simbol dari angka imajiner. Nah, kalau bilangan real itu adalah bilangan yang memuat atau gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, apa perbedaannya? Bilangan irasional itu merupakan suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau A per B. Nah, contohnya itu adalah akar 2. Nah, kalau kalian lihat atau kalian hitung di kalkulator, nilai dari akar 2 adalah 1,414 sekian sekian sekian. 1,414213562 itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk A per B. Selanjutnya adalah bilangan rasional. Bilangan rasional itu merupakan kebalikan dari bilangan irasional, di mana bilangan rasional ini suatu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan atau sebagai bentuk A per B, dengan A dan B-nya adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Bisa kita lihat di bagan, cakupan dari bilangan rasional ini ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan cacah, kemudian bilangan asli, bilangan prima, dan bilangan-bilangan lainnya. Bilangan cacah merupakan gabungan antara bilangan asli dan 0, di mana bilangan cacah itu adalah angka yang dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan asli merupakan bilangan yang dimulai dari angka 1 atau himpunan bilangan bulat positif. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya ada bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan yang mempunyai lebih dari 2 faktor. Contoh-contoh dari bilangan komposit adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ada bilangan prima, di mana bilangan prima ini merupakan bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Dari macam-macam bilangan yang sudah kita pelajari tadi, selanjutnya kita akan mengupas lebih detail tentang topik kita yang kedua, yaitu tentang bilangan bulat.
Nah, perlu kita ketahui bahwa bilangan bulat bisa kita tuliskan dalam sebuah garis horizontal yang disebut dengan garis bilangan, di mana garis tersebut terbagi dalam 3 wilayah. Wilayah pertama bisa kita tuliskan 0 yang berada di tengah-tengah garis. Wilayah sebelah kanan 0 yang terdiri dari angka-angka bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak hingga disebut dengan bilangan bulat positif. Sedangkan wilayah sebelah kiri 0 yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya sampai negatif tak hingga disebut dengan bilangan bulat negatif. Semua kumpulan bilangan bulat dari negatif tak hingga sampai tak hingga dapat kita tuliskan menjadi himpunan bilangan bulat yang dinotasikan sebagai berikut. Kurung buka kurawal, kemudian titik-titik-titik, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, titik-titik, kurung tutup kurawal. Nah, titik-titik di sana artinya menandakan bahwa sebelum atau setelah bilangan-bilangan tersebut masih ada terusannya, yaitu negatif tak hingga sampai tak hingga. Dalam garis bilangan, wilayah sebelah kanan 0 semakin ke kanan maka nilainya akan semakin besar, dan wilayah sebelah kiri 0 semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, di sini Bu Adel akan mencontohkan bilangan bulat di antara negatif 1 dan 2 itu ada 0 dan 1. Kemudian bilangan bulat di antara negatif 2 dan 3 itu ada negatif 1, 0, 1, dan 2. Selanjutnya, tulislah di buku catatanmu pertanyaan-pertanyaan berikut dan jawab dengan benar. Selanjutnya adalah penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini ada sebuah pelampung, ikan, kemudian ada penyelam, dan ada burung. Kalau kita tulis, dan di sini kita tuliskan garis bilangannya. Posisi pelampung berada di batas permukaan laut yaitu 0 meter. Kemudian bisa kita lihat di sini ada sebuah burung dengan ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan berada pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ikan berada pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan laut, dan penyelam berada pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Sehingga untuk menunjukkan kedalaman di bawah permukaan laut, kita gunakan bilangan bulat negatif. Sedangkan untuk menunjukkan ketinggian di atas permukaan laut bisa digunakan bilangan bulat positif. Dan untuk batas permukaan laut itu adalah 0. Contoh selanjutnya, jika kamu adalah seorang pendaki, biasanya kita bisa menemukan info-info seperti misalkan di Gunung Tampomas ini ada tulisan atau istilah 1684 mdpl. Nah, apa sih mdpl itu? mdpl adalah singkatan dari meter di atas permukaan laut. Nah, ternyata dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari matematika ya. Oke, selanjutnya adalah topik yang ketiga, yaitu membandingkan bilangan bulat. Tadi sudah disebutkan bahwa semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil dan semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Dikatakan A kurang dari B jika A terletak di sebelah kiri B dan B terletak di sebelah kanan A. Dan dikatakan A lebih dari B jika A terletak di sebelah kanan B dan B terletak di sebelah kiri A. Contoh, misalkan negatif 3 itu kurang dari 1, karena negatif 3 itu kalau di garis bilangan terletak di sebelah kiri 1, maka negatif 3 itu nilainya lebih kecil dari 1. Contoh yang kedua, 5 lebih dari 3, karena 5 terletak di sebelah kanan 3, maka kalau semakin ke kanan nilainya semakin besar, jadi 5 itu lebih dari 3. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif 5 dan negatif 2? Manakah yang lebih besar? Ya, betul. Jawabannya adalah negatif 2 yang lebih besar. Karena negatif 2 itu letaknya di sebelah kanan negatif 5. Negatif 2 semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar.
Awas jangan sampai terkecoh ya. Kalau membandingkan bilangan negatif dan bilangan negatif, bukan berarti negatif 5 itu lebih dari negatif 2. Tetapi kalau dilihat dari garis bilangan, ternyata negatif 5 itu kurang dari negatif 2. Untuk menguji pemahamanmu, silakan tulis soal-soal berikut ini. Isilah titik-titik tersebut dengan simbol kurang dari atau lebih dari, sehingga masing-masing pernyataan tersebut menjadi benar. Sebelum Ibu sudahi video ini, Ibu punya quotes nih. Makin awal kamu memulai pekerjaan, maka makin awal pula kamu akan melihat hasilnya. Jadi, jangan menunda-nunda pekerjaan ya. Kerjakan tugasnya dan jawablah dengan benar. Untuk topik keempat, yaitu tentang operasi bilangan bulat, akan kita bahas di video berikutnya. Sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Untuk materi selanjutnya, tonton terus di video-video part-part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.